Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tamis 'ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Bulughul Maram dan kita sudah sampai pada hadis tentang atau pembahasan tentang hudud atau perbuatan kriminal, yaitu pada bab da'wad dam, bab dakwaan pembunuhan, wal qasamati, dan qasamah. Qasamah itu apa? Qasamah itu nanti akan kita pahami apabila kita membaca hadisnya. Dalam kitab saya ini hadis nomor 1228. Ini ceritanya panjang Pak, sehingga kita sabar mendengarkan ceritanya. An Sahl bin Abi Hathmah radhiyallahu anhu an rijalin, dari beberapa orang, min kubara'i qaumihi, dari pembesar-pembesar kaumnya, anna Abdullah bin Sahlin, bahwasanya Abdullah putranya Sahal. Nah, ini tokoh yang pertama, ini kita ingat-ingat namanya ya. Yang pertama Abdullah. Wa Muhayyisah ibn Mas'ud, dan Muhayyisah, ini tokoh yang kedua. Kharaja, keduanya keluar ila Khaybar, ke tanah Khaybar, tanahnya orang-orang Yahudi, min jahdin, dari kesusahan hidup, asabahum, yang menimpa mereka. Fa'utiya, lalu didatangilah Muhayyisah, Pak Muhayyisah, wa ukhbira, lalu dia dikabari, anna Abdullahi, bahwasanya Pak Abdullah ibn Sahlin, qad qutila, telah dibunuh, wa turiha, dan dia telah dilempar fi ainin, pada satu mata air. Fa'ata, maka Muhayyisah ini datang Yahuda, kepada Yahudi-Yahudi yang ada di Khaybar. Faqala, lalu Muhayyisah berkata, antum, kalian para Yahudi, wallahi, demi Allah, qataltumuh, kalian telah membunuh Pak Abdullah. Qalu, mereka Yahudi menjawab, wallahi, demi Allah, ma qatalnahu, kami tidak membunuh Pak Abdullah. Fa'aqbala huwa, maka datanglah Muhayyisah, wa akhuhu Huwayyisah, dan saudaranya yang namanya Huwayyisah. Mirip ya, satunya mim Muhayyisah, satunya ha Huwayyisah. Wa Abdurrahman bin Sahlin, juga Abdurrahman bin Sahl, ini adiknya si korban. Fadhahaba, maka berbuatlah Muhayyisah tadi, liyatakallam, ingin bicara. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, kabbir, dahulukan yang tua, kabbir, dahulukan yang tua. Yuridu, beliau maksudkan as-sinna, yaitu usianya yang lebih tua yang bicara. Fatakallama, maka bicaralah Huwayyisah. Huwayyisah itu adalah kakaknya Muhayyisah tadi. Thumma takallama, kemudian barulah bicara Muhayyisah, si Muhayyisah, karena dialah yang mengalami kejadian. Faqala, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imma, ada kalanya, ayyadu, bahwasanya mereka membayar diat, sahibakum, terhadap sahabat kalian, yaitu Abdullah. Wa imma, dan ada kalanya, ayyadhanu, mereka mengumumkan biharbin, dengan peperangan. Jadi maksudnya Yahudi harus membayar diat, kalau tidak akan kita perangi. Faqataba ilaihim, lalu Nabi menulis surat ilaihim, kepada Yahudi, fi dzalika, dalam kasus tersebut. Faqatabu, maka mereka orang Yahudi membalas surat, inna, sesungguhnya kami, wallahi, demi Allah, ma qatalnahu, kami tidak membunuh Abdullah. Faqala, maka Nabi bersabda, li Huwayyisah, kepada Huwayyisah, dan kepada Muhayyisah, dan kepada Abdurrahman bin Sahl, atahlifun, apakah kalian mau bersumpah bahwasanya mereka yang melakukan?
Wa tastahiquna, dan kalian akan berhak dama sahibikum, terhadap darahnya saudara kalian. Qalu, mereka mengatakan, la, tidak, ya, kami tidak mau bersumpah karena memang kami tidak melihat pembunuhan. Qala, beliau bersabda, fayahlifu, kalau begitu bersumpah, lakum, kepada kalian, Yahudu, orang-orang Yahudi, bahwa mereka tidak membunuh. Qalu, mereka menjawab, laisu bimuslimin, para Yahudi itu bukan orang-orang Islam, artinya mereka pasti akan mudah saja bersumpah bohong. Fawadahu, lalu membayar diat kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min indihi, dari hadapan beliau, maksudnya dari onta-onta zakat. Faba'atha ilaihim, lalu Nabi mengutus kepada mereka mi'ata naqah, 100 onta. Qala Sahlun, berkata Sahl itu bapaknya korban. Falaqad raqadatni, maka sungguh telah menyepak saya, menendang saya, minha, dari 100 onta tadi, naqatun hamra, 1 onta merah. Hadis muttafaqun alaih. Nah, dari cerita ini baru kita paham makna qasamah, Pak. Qasamah itu apa? Ketika ada pembunuhan, tetapi pelakunya tidak diketahui, tetapi ada tanda-tanda bahwa pelakunya adalah seseorang. Nah, maka boleh keluarga korban mengumpulkan 50 orang, yang 50 orang ini bersumpah, demi Allah yang membunuh adalah si fulan, ditunjuk orangnya. Terus kalau yang ditunjuk tadi tidak terima dengan tuduhan tadi, mereka kumpulkan juga 50 orang. Mereka menjawab, demi Allah kami tidak membunuh. Nah, kalau keluarga korban sudah mengumpulkan 50 orang, menunjuk kepada seseorang yang dituduh membunuh, tapi ternyata yang dituduh itu ternyata tidak membunuh, itu nanti biasanya Allah akan turunkan laknat kepada para penuduh tadi. Demikian juga sebaliknya, ketika orang-orang yang dituduh mereka tidak mengakui pembunuhan, padahal mereka sebenarnya tahu pembunuhnya si fulan, mereka malah mengumpulkan 50 orang untuk menolak sumpah yang pertama tadi, maka nanti kalau mereka bohong, maka biasanya akan turun laknat Allah kepada mereka. Jadi mula'anah atau qasamah atau mubahalah itu mirip, ya. Kalau mula'anah kan antara suami istri, ya. Suaminya menuduh istrinya berzina, istrinya tidak terima dituduh, saling mula'anah, saling melaknat. Qasamah juga begitu, saling melaknat atau saling bersumpah bahwasanya kami adalah yang benar. Kalau mubahalah itu mirip dengan 2 kasus tadi, yaitu kasusnya mula'anah dan qasamah. Qasamah ini adalah satu warisan dari jahiliyah. Jadi di masa jahiliyah sudah ada syariat qasamah. Kemudian Islam tidak menolak syariat ini, malah diakui atau diterima. Nah, sehingga ringkasnya tidak semua warisan jahiliyah itu oleh Islam ditolak. Kalau warisan jahiliyah ternyata bagus, oleh Islam dipakai, nggak ada masalah, dipakai, lanjutkan. Termasuk diat, ini kan warisan jahiliyah, Pak. Pernah kita bahas dulu, ya. 1 nyawa diganti dengan 100 onta. Itu yang menetapkan dulu jahiliyah. Kemudian oleh Islam diterima. Nah, ada juga warisan jahiliyah yang ditolak oleh Islam, seperti misalnya poliandri, 1 istri nikah dengan 5 laki-laki atau 10 laki-laki. Nah, itu tidak boleh, oleh Islam ditolak. Ada juga syariat jahiliyah yang kemudian oleh Islam diperbaiki, sehingga kalau sudah baik baru kemudian dipakailah syariat yang sudah diperbaiki tersebut oleh Islam. Nah, maka dalam kasus ini ketika Abdullah dibunuh di tanah Khaybar, namanya pembunuhannya di tanah Khaybar, berarti pelakunya orang-orang Khaybar. Tapi sayangnya mereka tidak melihat dengan mata kepala siapa pembunuhnya, sehingga mereka tidak berani untuk nunjuk orang si fulan yang membunuh atau orang Khaybar yang membunuh. Mereka nggak berani menunjuk. Tapi mereka yakin bahwa pelakunya pasti orang-orang Khaybar. Bagaimana mungkin pelakunya selain Khaybar? Mereka terbunuhnya di Khaybar. Tapi sebenarnya tidak harus pelakunya orang-orang Khaybar. Bisa jadi dia mati sendiri, bisa kan? Memang dia sakit jantungan. Nah, pas sampai di Khaybar, sakit jantungannya kambuh, akhirnya dia mati pas di sana. Bisa saja. Ada tamu datang ke sini, ke Ceper atau ke Ngawonggo, kemudian mati di sini.
Kemudian yang tertuduh adalah panjenengan yang menyiapkan teh kepada dia, menyiapkan makanan kepada dia, dituduh meracuni. Masuk akal kan? Tapi apakah harus begitu? Ya tidak. Bisa jadi dia memang mati karena waktunya mati. Setelah dia makan kemudian kejang-kejang. Nah, apakah harus itu berarti ada racun pada makanannya? Tidak harus. Bisa jadi memang dia punya sakit. Nah, sehingga setelah dia makan kemudian sakitnya kambuh, kejang-kejang, mati. Yang tertuduh adalah panjenengan. Nah, inilah yang dilakukan qasamah seperti itu ketika mereka menuduh seseorang sementara tidak ada bukti yang sangat kuat, hanya ada tanda-tanda saja. Contoh tanda-tanda selain yang disebutkan dalam hadis ini adalah misalnya ada dua orang bertengkar di lapangan. Kemudian pada besok harinya salah satu dari dua orang ini terbunuh di lapangan tersebut. Siapa pembunuhnya nggak ada yang lihat. Tapi semua orang memikir ini pasti yang membunuh adalah yang bertengkar dengan dia kemarin. Nah, itu masuk akal Pak tuduhan seperti itu. Karena kemarin ketahuan dua orang bertengkar di lapangan. Nah, besoknya satunya mati di situ, berarti ya kira-kira pembunuhnya adalah orang yang bertengkar dengannya. Meskipun itu tidak harus begitu, ya bisa jadi juga dia matinya karena ditembak oleh sniper dan sebagainya. Nah, maka tidak harus yang membunuhnya adalah orang yang bertengkar dengannya. Itulah yang disebut sebagai qasamah sebagaimana diceritakan dalam hadis ini. Kemudian dalam hadis ini ada satu hal yang sangat penting, di mana kalau ada pembunuhan kemudian tidak diketahui siapa pelakunya, ini tanggung jawabnya adalah atas pemerintah. Nah, maka zaman dulu karena Nabi sebagai pemerintah, beliau kemudian mengganti rugi dari Baitul Mal. Nah, sehingga kalau di Indonesia setiap pembunuhan yang tidak diketahui siapa pelakunya, itu mestinya yang ganti rugi adalah presidennya. Diambil dari kas negara, APBN atau apa. Seperti misalnya kemarin pembunuhan 5 laskar di 6 laskar atau 5 itu, 6 laskar ya, DKM 50, ya, murid-muridnya Habib Rizik. Kemudian tidak diketahui siapa pelakunya, yaitu mestinya negara yang mengganti rugi. Setiap satu nyawa diganti 100 ekor unta. 100 ekor unta itu konon kalau zaman sekarang tuh 8 miliar Pak, konon. Nah, coba nanti dihitung lagi, benar nggak hitungan itu? Jadi 8 miliar kali 5 nyawa, kalau yang terbunuh 5 nyawa. Kemudian di akhir hadis juga disebutkan bahwa ada unta merah yang menyepak saya, kata Sahal. Sahal ini bapaknya korban. Nah, perkataan ini bukan sia-sia ya. Perkataan ini untuk meyakinkan bahwa betul-betul Nabi membayar unta. Nah, buktinya bahwa Nabi membayar unta, saya kena tendang unta. Berikutnya 1229 dari rajul, dari seorang laki-laki minal ansar, dari kalangan ansar, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qarra, menetapkan, maksudnya mengakui al-qasamata, syariat qasamah, ala ma kanat alaihi, sebagaimana yang telah terjadi di atasnya fil jahiliyah, dulu di masa jahiliyah. Wa qada biha, dan beliau memutuskan dengan syariat qasamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainan nasin, di antara beberapa orang minal ansari, dari kalangan ansar, fi qatilin, pada seorang korban pembunuhan, idda'auhu, yang mereka telah mendakwakannya, alal yahud, terhadap orang-orang Yahudi. Hadis riwayat Muslim. Ini sama dengan hadis sebelumnya tadi, hanya tambahan cerita saja. Berikutnya bab kita di ahlil baghi, bab memerangi orang-orang yang memberontak. Yang dimaksud memberontak ini adalah memberontak terhadap pemimpin yang sah atau khalifah atau amirul mukminin. 1230 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa, hamala, yang mengangkat, alaina, terhadap kami, as-silaha, senjata, falaysa minna, maka dia bukan dari golongan kami. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan tidak boleh memberontak terhadap pemerintah yang sah. Jadi kalau ada khalifah atau ada amirul mukminin, maka tidak boleh ada rakyat yang memberontak terhadapnya. Kalau memberontak terhadapnya berarti laisa minna, bukan termasuk dari golongan umat Islam. Seolah-olah dia kafir ya.
Meskipun hukumnya tetap muslim dia, hanya dia tingkahnya seperti tingkahnya orang-orang kafir, yaitu tidak mau taat kepada pemimpinnya dan malah menyerang kepada pemimpinnya. Nah, sekarang ini tidak ada khalifah, Pak. Semestinya umat Islam itu sedunia dipimpin oleh satu pemimpin yang disebut Imam A'zam atau disebut Khalifah atau disebut Amirul Mukminin. Nah, kalau sudah ada Khalifah atau Amirul Mukminin atau Imam A'zam, kemudian ada yang memberontak terhadapnya. Nah, seperti itulah yang disebut sebagai bughat atau pemberontak. Nah, mungkin mirip dengan kasus ini adalah kalau di Indonesia, ya, di Indonesia ada yang memberontak terhadap Pak Prabowo misalnya. Meskipun itu tidak yang dimaksud dalam hadis ini, karena Pak Prabowo bukanlah Amirul Mukminin, bukanlah Khalifah, bukanlah Imam A'zam. Dia hanya pemimpin Indonesia. Tapi bisa kita tarik kesimpulannya ke situ. Artinya apa? Tidak boleh rakyat itu memberontak terhadap penguasa karena bisa menimbulkan kekacauan yang lebih besar. Kecuali kalau rakyat punya kekuatan yang besar, sehingga ketika memberontak terhadap penguasa yang ada dan bisa memperbaiki kondisi sehingga lebih baik, ya nggak ada masalah. Tetapi kalau hanya menyebabkan kekacauan yang lebih merata, maka seperti itu hendaklah tidak dilakukan. Itu bukan yang dimaksud dalam hadis ini, tapi kita bisa tarik kesimpulan yang mirip atau kesimpulan yang sama dengan apa yang kita bicarakan. Berikutnya 1231, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man kharaja, barang siapa yang keluar, anit ta'ah, dari ketaatan, yaitu ketaatan kepada imam, wa faraqa, dan dia memisai al jama'ata, jamaah, yaitu jamaah kaum muslimin, wa mata, lalu dia mati, famitatuhu, maka kematiannya itu adalah mitatun jahiliyah, cara kematian jahiliyah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi tidak boleh memberontak terhadap pemimpin yang sah. Kalau memberontak terhadap pemimpin yang sah, maka kemudian dia matinya mati jahiliyah. Apa yang dimaksud mati jahiliyah? Apakah berarti dia kafir murtad? Tidak. Nah, yang dimaksud mati jahiliyah adalah dia menyerupai orang-orang jahiliyah, di mana orang-orang jahiliyah itu mereka tidak punya pemimpin. Jadi di masa jahiliyah itu siapa yang kuat dialah yang menang, sehingga tidak punya pemimpin. Pemimpinnya adalah siapa yang kuat. Nanti kalau yang kuat ini lama-lama lemah, kemudian ada kelompok lain yang lebih kuat, maka kelompok yang lebih kuat itu adalah yang akan memimpin. Terus begitu, sehingga perang terus antara satu kabilah dengan kabilah yang lain. Siapa yang menang dialah yang menjadi penguasa. Nah, maka kalau kita bertingkah seperti itu, maka mati kita seperti mati model jahiliyah, tidak mau dipimpin oleh satu orang, tidak mau dipimpin oleh seorang khalifah atau Amirul Mukminin atau Imam A'zam. Karena itu ini termasuk perkara yang, kata Syekh bin Abdul Wahab, perkara yang di dalam Islam ini sebenarnya sudah sangat jelas, tetapi banyak orang yang tidak paham, termasuk orang-orang cerdas juga nggak paham. Profesor, doktor, nggak semua paham, Pak, bahwasanya seluruh dunia harus dipimpin satu orang, namanya Amirul Mukminin atau namanya imam atau namanya khalifah. Kemudian mereka harus taat kepada khalifah tadi. Ini perkara yang sudah disepakati di dalam Islam ini, nggak ada perselisihan pendapat. Karena dalilnya sudah sangat jelas bahwasanya seluruh dunia harus dipimpin oleh seorang imam. Tapi meskipun demikian, ya, tidak banyak yang paham masalah ini. Nah, sehingga beliau di dalam kitabnya Al-Qawaidul Arba' atau Al-Usulus Sittah, beliau mengatakan min ajabil ujab, termasuk perkara yang sangat-sangat mengherankan, perkara yang sudah sangat gamblang dalam Islam, tapi tidak semua orang paham, bahkan orang-orang cerdas pun, para orang-orang cerdas, kata beliau, tidak paham masalah ini. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah membaca hadis-hadis seperti ini sehingga kita paham bahwasanya umat Islam itu sebenarnya harus dipimpin satu orang. Makanya memerangi pemikiran khilafah itu karena kebodohan yang sangat dahsyat, sehingga mereka menganggap khilafah itu adalah musuh dari manusia atau umat manusia. Tidak.
Khilafah itu bukan musuh dari umat manusia, bahkan itu adalah ajaran Islam yang sangat disepakati oleh para ulama. Tidak ada perselisihan pendapat di antara semua ulama sama sekali. 4 mazhab semua sepakat, nggak ada perselisihan. Bahkan ulama di luar 4 mazhab pun juga bersepakat, tidak ada perselisihan bahwasanya kita umat Islam harus dipimpin oleh satu khalifah atau satu imam atau satu amirul mukminin. Berikutnya 1232 dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqtulu Ammaran, akan membunuh Ammar bin Yasir al-fi'atul baghiyah, kelompok yang memberontak. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika ada perang antara Khalifah Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhu, maka Muawiyah itu disebut sebagai baghiyah, yaitu kelompok yang memberontak karena dia memerangi terhadap pemerintah yang sah, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita kenal ya, ada 4 khalifah. Abu Bakar As-Siddiq itu pemerintah yang sah, Umar bin Khattab itu pemerintah yang sah, Utsman bin Affan itu pemerintah yang sah, Ali bin Abi Thalib ini pemerintah yang sah. Nah, ketika Ali menjadi khalifah menggantikan Umar bin Khattab, kemudian ada peperangan antara kelompoknya Sayyidina Ali dengan kelompoknya Muawiyah. Nah, siapa yang benar ini ketika perang ini? Apakah kelompoknya Ali yang benar ataukah kelompoknya Muawiyah yang benar? Karena dua-duanya sahabat Nabi. Ali sahabat Nabi, Muawiyah juga sahabat Nabi. Nah, dengan hadis ini kita ketahui ternyata yang salah itu adalah Muawiyah radhiyallahu anhu. Dengan bukti Nabi mengatakan bahwasanya kelompok Muawiyah itu disebut baghiyah karena waktu itu Ammar bin Yasir yang terbunuh ini dia berada dalam kelompoknya Sayyidina Ali. Jadi Ammar bin Yasir mengajak teman-temannya, ayo kita bela Sayyidina Ali karena Sayyidina Ali ini dalam kebenaran. Nah, waktu itu sahabat Nabi terbagi jadi 3, Pak. Ada sahabat Nabi yang gabung dengan Sayyidina Ali seperti Ammar bin Yasir. Ada sahabat Nabi yang gabung dengan Muawiyah. Ada sahabat Nabi yang tidak mau gabung dua-duanya. Salah satunya adalah Ibnu Umar. Dia mengatakan Muawiyah sahabat Nabi, kelompoknya umat Islam, Ali juga sahabat Nabi, kelompoknya umat Islam. Tidak boleh umat Islam perang. Nah, kalau umat Islam perang, maka kita tidak ikut sama sekali. Tapi konon di akhir hayatnya Sayyidina Ibnu Umar itu menyesali kenapa dulu dia tidak gabung kepada kelompoknya Ali. Karena itu dari kisah kejadian tersebut kita bisa ambil pelajaran, kalau ada perang sesama muslim, maka mari kita lihat siapa yang benar, siapa yang salah. Hanya ada 3 kemungkinan, Pak. Kemungkinan pertama, kita tahu siapa yang benar. Kemungkinan yang kedua, kita tidak tahu siapa yang benar. Kemungkinan yang ketiga, kita tahu semuanya salah. Dari 3 kemungkinan ini, yang boleh kita membela itu hanya 1 kemungkinan saja, yaitu ketika kita tahu ada di antara keduanya yang benar, maka kita gabung dengan yang benar, kita bela. Seperti dalam kasus ini ya, Ammar tahu siapa yang benar, Muawiyah ataukah Ali. Nah, karena dia tahu bahwa yang benar itu di pihak Ali, dia gabung sama pihaknya Ali, membantu. Kemungkinan yang kedua, kita tidak tahu siapa yang benar. Nah, jangan ikut-ikutan. Karena kalau kita ikut-ikutan, kemudian kita membela salah satunya, ternyata salah, berarti kita membela kebatilan. Kemungkinan ketiga, kita tahu dua-duanya salah, jadi perangnya hanya berebut kekuasaan, berarti dua-duanya salah. Nah, maka jangan membela sama sekali. Nah, dalam kasus ini perlu kita ketahui bahwa peperangan antara Ali dengan Muawiyah ini sama sekali tidak merebutkan kekuasaan, tapi ini hanya salah ijtihad saja. Jadi setelah Sayyidina Utsman dibunuh, itu kemudian Sayyidina Ali kan diangkat jadi khalifah. Nah, menurut Sayyidina Ali, khilafahnya dijalankan dulu. Kalau sudah khilafahnya jalan, baru nanti kita cari siapa itu pembunuhnya Sayyidina Utsman, akan kita hukum. Nah, kalau Muawiyah ijtihadnya berbeda, kita cari dulu siapa pembunuhnya Sayyidina Utsman itu. Kalau sudah kita tangkapi mereka, kita bunuh mereka, baru kita jalankan khilafah. Nah, beda ijtihad itu. Karena beda ijtihad itu akhirnya kemudian terjadi peperangan ini.
Sehingga peperangan antara Ali dengan Muawiyah ini bukan merebutkan kekuasaan, bukan merebutkan harta, bukan karena dunia, tapi hanya karena salah atau beda ijtihad. Nah, kemudian beda ijtihad, mana yang benar? Dari hadis ini kita tahu yang benar adalah kelompoknya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Dan yang paling penting bagi kita, umat akhir zaman, yang kita tidak pernah mengalami masa di mana terjadi peperangan antara para sahabat ini, yang paling penting adalah jaga lisan. Jangan sampai kita mencela ya kepada para sahabat. Mencela Ali tidak mungkin. Dia khalifah, dia dalam kebenaran. Mencela Muawiyah tidak mungkin, karena dia sahabat Nabi dan dia hanya salah ijtihad, bukan merebutkan kekuasaan. Itu yang paling penting untuk kita sebagai umat akhir zaman. Berikutnya 1233, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta tadri, apakah kamu tahu ya bena ummi abdin, wahai anaknya ummi abdin. Ini maksudnya adalah Ibnu Mas'ud. Bapaknya namanya Mas'ud, ibunya namanya ummi abdin. Kaifa hukmullah, bagaimana hukumnya Allah fi man bagha, terhadap orang-orang yang memberontak, min hadhil ummah, dari umat Islam ini. Qala, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya lebih paham. Qala, maka Nabi bersabda, la yujhazu, hukum yang pertama, tidak boleh dibunuh ala jarihiha, terhadap orang yang sudah luka dari mereka. Yang kedua, wala yuqtalu, tidak boleh dibunuh asiruha, orang yang tertawan dari mereka. Yang ketiga, wala yutlabu, tidak boleh dikejar haribuha, orang yang lari dari mereka. Yang keempat, wala yuksamu, dan tidak boleh dibagi fai'uha, rampasan perangnya. Hadis riwayat Bazzar dan Hakim, disahihkan oleh Hakim, fawahima, lalu Hakim ini salah karena hadis ini dhaif. Dhaifnya kenapa? Karena di dalam sanadnya ada rawi bernama Kaitsar bin Hakim dan dia seorang perawi yang matruk. Lah terus yang sahih apa? Wa sahha an Aliyin, dan sahih dari Sayyidina Ali, min turukin, dari jalur-jalur yang lain, nahwuhu, semisal hadis ini, tetapi mauqufan, ini hanya perkataan Sayyidina Ali. Jadi bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dhaif adalah kalau ini dikatakan sebagai sabda Nabi. Yang sahih adalah kalau ini dikatakan sebagai perkataan Sayyidina Ali. Benar. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Hakim. Jadi ringkasnya, Sayyidina Ali memberikan fatwa. Kalau ada pemberontak yang memberontak terhadap pemerintah Islam yang sah, maka kalau mereka kemudian kalah, para pemberontak tadi, maka mereka tidak boleh diperlakukan empat ini tadi. Yang sudah jatuh luka kemudian kita bunuh, nggak boleh. Tapi kita ambil, kita bawa ke rumah sakit, diusahakan supaya bisa sembuh dan bisa sehat lagi, bisa kembali menjadi umat Islam yang baik. Yang kedua, tawanan perang nggak boleh dibunuh. Yang ketiga, yang sudah lari, berarti mereka kalah kan, nggak usah dikejar. Lari berarti sudah nggak punya kekuatan lagi, ya. Sudah lumpuh, nggak usah dikejar, nih. Nanti sudah tobat sendiri dia. Kemudian yang keempat, harta ghanimahnya, rampasan perangnya nggak boleh dibagi. Dari sini diambil pelajaran, berarti para pemberontak ini bukanlah orang-orang kafir, mereka masih muslim. Sehingga tidak bisa kita mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar, salah satunya adalah memberontak terhadap pemerintah yang sah. Dikafirkan nggak bisa. Makanya Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya mengatakan wala yukaffar, dan tidak bisa dikafirkan illa bisyirki, kecuali kalau seseorang melakukan kesyirikan. Nah ini dosa besarnya bukan syirik, Pak. Sehingga melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah tidak bisa dikafirkan. Minum minuman keras tidak bisa dikafirkan. Membunuh orang muslim tidak bisa dikafirkan. Meninggalkan sholat tidak bisa dikafirkan. Kecuali kalau dia apa? Mengingkari kewajiban sholat, nah itu murtad jadinya. Maka seperti orang syirik nih. Tapi kalau hanya malas sholat, tapi tidak pernah mengingkari kewajiban sholat, nah itu masih sebagai muslim, tapi istilahnya adalah muslim yang fasik, muslim yang jelek.
Karena itulah Sayyidina Ali ketika ditanya tentang para pemberontak, itu dia mengatakan hum ikhwanuna baghaw alaina. Mereka itu masih saudara kami, yaitu masih muslim, tetapi mereka memberontak atau melampaui batas terhadap kami. Berikutnya 1235 wa an Arfajah bin Shuraih radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man atakum, barang siapa yang datang kepada kalian wahai umat Islam. Datang maksudnya apa? Menyerang. Wa amrukum, sementara urusan kalian jami'un terkumpul. Terkumpul maksudnya ada pemimpinnya, ada khalifahnya. Yuridu, orang itu ingin ayyufarriqa, untuk memecah belah jama'atakum, jamaah kalian, faqtuluhu, maka bunuhlah dia. Hadis riwayat Muslim. Maksud hadis ini adalah kalau ada pemberontak yang memberontak terhadap pemerintah yang sah, maka silahkan dibunuh. Dibunuh maksudnya apa? Diperangi tadi. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat. Wa in ta'ifatani, kalau ada dua kelompok, minal mu'minin, sesama muslim, iktatalu, saling perang. Nah, satunya adalah pemerintah yang sah, satunya pemberontak. Faqatilul lati tabghi, maka perangilah orang-orang yang melampaui batas, yaitu yang melakukan pemberontakan. Hatta tafi'a ila amrillah, sampai dia kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak mau lagi melakukan pemberontakan. Nah, maka siapapun dia, meskipun dia kiai, meskipun dia habaib, meskipun dia seorang tokoh yang terkenal, pokoknya kalau memberontak terhadap pemerintah yang sah, maka bunuh. Bunuh sampai dia tidak melakukan. Kalau dia sudah kalah, ya tidak usah dibunuh lagi. Maka dibunuh ini maksudnya kalau dia apa? Melakukan pemberontakan tadi. Begitu sudah kalah, nah, maka yang berlaku adalah hadis yang sebelumnya tadi. Yang luka nggak boleh dibunuh, yang tawanan tidak boleh dibunuh, yang lari nggak usah dikejar, kemudian harta rampasannya tidak boleh dibagi-bagi. Dan ini mungkin tidak begitu penting untuk kita, karena sekali lagi belum ada khalifah, belum ada Amirul Mukminin, belum ada Imam A'zam. Bisa kita tarik pelajarannya untuk kondisi kita sekarang, ya, tidak usah melakukan pemberontakan terhadap Pak Prabowo, meskipun ya seandainya pemerintah Indonesia itu tidak becus memimpin Indonesia, tapi kalau kita memberontak malah menambah kekacauan yang lebih besar. Sehingga para ulama mengatakan dolumun gosum khairun min fitnatin tadum. Seandainya kamu dipimpin oleh pemimpin yang dolim, yang sangat jelek, itu lebih bagus, lebih mending daripada malah muncul fitnah di mana-mana. Pilih mana? Pilih muncul fitnah di mana-mana, atau pilih dipimpin pemimpin dolim jelek tapi fitnah tidak muncul di mana-mana? Ya, kalau saya pilih tidak ada fitnah dan tidak ada pemimpin yang dolim. Kalau pilihannya cuma dua, maka lebih bagus pemimpin dolim yang jelek. Yang penting dia bisa mengatur rakyatnya sehingga tidak terjadi kekacauan di mana-mana. Aman, sholat di masjid seperti ini. Karena kalau terjadi kekacauan di mana-mana, itu semua orang tidak merasa aman, Pak. Sholat di masjid harus bawa senjata. Khawatir kalau pulang tiba-tiba dibunuh di jalan. Seperti sekarang yang terjadi di Yaman, terjadi kekacauan di mana-mana, sehingga banyak kiai-kiai Yaman itu yang pindah ke Indonesia. Salah satunya adalah Syekh Labib Najib Adni, ya. Dia ulama dari Aden, Yaman, pindah ke Indonesia di Iskarima atau timurnya Iskarima. Itu karena apa? Kekacauan yang ada di Yaman. Berikutnya bab kita jani, bab memerangi orang yang melakukan kriminal, wa qatlil murtad, dan membunuh orang yang murtad. 1236. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qutila, barang siapa yang dibunuh, tuna malih, karena membela hartanya, fahuwa syahid, maka dia matinya mati syahid. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai dan Tirmidzi, dan dia mensahihkannya. Jadi kalau kita membela harta kita, kemudian kita kalah dan mati, maka matinya mati syahid. Syahidnya di sini maksudnya adalah syahid akhirat. Syahid akhirat itu di akhirat dikelompokkan bersama orang-orang yang mati syahid. Tapi di dunianya dia tidak mati syahid. Sehingga kalau di dunia dia tetap disalatkan, tetap dimandikan. Kalau mati syahid perang itu kan tidak disalatkan, tidak dimandikan. Nah, ini syahidnya syahid akhirat. Sehingga jangan salah paham, kemudian tidak kita salatkan,
tetap kita salatkan karena dia syahidnya hanya syahid akhirat. Kemudian di sini disebutkan harta, sementara ini berlaku untuk selain harta juga. Apapun hak kita, kalau kita bela, kemudian kita mati, maka matinya mati syahid. Dalam hadis yang lain Nabi sebutkan membela harta, membela nyawa, membela keluarga atau istri, membela agama. Nah, semua ini adalah hak kita, Pak. Maka kalau membela hak kita, kemudian mati, matinya mati syahid. Apakah wajib kita membela harta kita? Diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama berpendapat wajib kita bela harta kita, sehingga tidak boleh kita berikan kepada perampok kalau kita dirampok. Sebagian yang lagi mengatakan tidak wajib. Kita lepaskan harta nggak apa-apa. Datang perampok kemudian menodongkan pistolnya, kita berikan. Anda butuh apa, Pak? Butuh harta, nih saya kasih harta. Nggak apa-apa, nggak usah bunuh saya. Biarkan saya hidup, saya masih bisa sholat ibadah kepada Allah. Kamu pengen harta aja kan? Nih, tak kasih harta. Harta bagi saya nilainya rendah. Yang penting saya bisa ibadah, lepaskan. Nah, nggak ada masalah. Dan menurut saya ini pendapat lebih bagus, ya, bahwasanya membela harta tidak wajib. Karena kita boleh melepaskan hak kita. Kita boleh untuk tidak mengambil hak kita, itu boleh. Seperti misalnya zakat. Zakat adalah yang berhak 8 asnaf. Apakah 8 asnaf ini wajib ngambil haknya? Tidak wajib. Diumumkan oleh pemerintah. Yang miskin silahkan datang ke Baitul Mal untuk kita berikan haknya. Nah, kita miskin tapi tidak mau ngambil. Kita pilih hidup dalam keadaan kekurangan, yang penting masih bisa makan dan tidak mati. Misalnya, kita pilih sabar dalam kondisi kekurangan begitu. Enggak ada masalah, boleh. Enggak wajib kita itu ngambil hak yang menjadi hak kita. Nah, sehingga dalam kasus ini pun juga begitu. Tidak wajib kita membela harta kita. Kemudian kelompok yang pertama yang mengatakan wajib kita membela harta kita sampai kita mati. Nah, ini masih berselisih lagi. Harta yang seberapa yang kita wajib membela? Ada yang berpendapat tidak peduli harta berapa, kecil besar semuanya sama. 1 juta kita bela meskipun mati. 100.000 kita bela meskipun mati. Nah, kelompok yang kedua mengatakan ini hanya berlaku untuk harta-harta yang besar. 1 miliar mau dirampok, nah, kita bela sampai mati. Kalau 1 juta lepas nggak apa-apa, karena 1 juta kecil. Nah, maka masih ada perselisihan lagi. Jadi perselisihannya 2, bercabang, ya. Wajib atau tidak? Ini yang pertama. Kemudian kalau wajib itu harta yang apa yang wajib kita bela. Berikutnya 1237, wa Imran bin Husain radhiyallahu anhuma qala telah bertengkar Ya'la bin Umayyah rajulan dengan seorang laki-laki. Fa'adda lalu menggigit ahaduma salah satunya sahibah kepada temannya. Fantaza'a lalu dia mencabut yadahu tangannya min famih dari tangan mulutnya yang menggigit tadi. Fanaza'a lalu dia mencabut thaniyatahu gigi serinya. Fakhtasama lalu keduanya melapor ila Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka Nabi bersabda, ya'addu menggigit ahadukum salah satu kalian kama ya'addul fahal sebagaimana menggigitnya pejantan, hewan pejantan. La diyatalah, tidak ada diat, tidak ada ganti rugi untuk dia. Hadis muttafaqun alaih dan ini lafalnya Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan kalau ada orang berbuat kriminal kepada kita, maka kita boleh membela diri meskipun sampai memadarati orang yang berbuat kriminal tadi. Orang merampok kita, kemudian kita pukul, kita hantam sampai dia akhirnya terjungkal mati, nggak apa-apa. Orang menggigit tangan kita kita selamatkan, kita tarik supaya tidak keluar darah, kita tarik. Akhirnya giginya yang kalah, nggak ada masalah. Dan orang yang melakukan tersebut tidak menanggung ganti rugi. Kenapa? Karena orang yang menggigit dialah yang zalim. Kenapa jari temanmu kamu gigit? Sebagaimana perampok tadi, ya, dia mati, maka kita tidak bertanggung jawab untuk mengganti rugi nyawa dia. Kenapa? Karena dia zalim. Merampok itu adalah perbuatan yang zalim. Sehingga dalam hal ini berlaku kaidah laisa li'irkin dzalimin haqqun. Urat yang zalim tidak mendapatkan hak sama sekali.
Semestinya gigi rampal itu nilainya 5 onta, Pak. Jadi kalau seseorang misalnya nabrak panjenengan, kemudian gigi panjenengan rampal 1. Nah itu kalau panjenengan mau nuntut, itu boleh nuntut dalam Islam ini 5 ekor onta. Di Indonesia nggak ada onta, ya berarti minta harganya. 1 onta misalnya 30 juta. Nah berarti 30 kali 5, Pak. Lumayan Pak, ya? Itu 1 gigi. Kalau 2 gigi ya ditambah aja. 2 gigi berarti 2 kali. 10 ekor onta. Kalau 3 gigi ya pokoknya tambah terus. Nah tapi kalau dia melakukan perbuatan kriminal, maka kemudian giginya rampal, maka kita yang melakukan tersebut tidak menanggung ganti rugi terhadap giginya karena dia sudah melakukan perbuatan zalim. Itulah yang dimaksud dalam bab tadi, kita lil jani, memerangi orang yang berbuat kriminal. Boleh, dan kita tidak menanggung ganti rugi terhadap apa yang terjadi pada dia. Ini yang dapat kita bicarakan pada pertemuan kali ini, betulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Sebelum kita tutup, barangkali kalau ada pembahasan dipersilahkan. Kalau tidak ada, saya minta izin. Monggo silakan. Pemerintah sekarang dolimnya kan lumayan. Nah, umat Islam bisanya ngapain? Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, umat Islam punya kekuatan sehingga bisa menggulingkan pemerintah dan tidak terjadi kekacauan. Nah, maka silahkan digulingkan. Kemungkinan yang kedua, umat Islam tidak punya kekuatan sehingga tidak mampu menggulingkan pemerintah. Kalaupun mampu, nanti malah terjadi kekacauan yang lebih merata sehingga banyak korbannya. Maka jangan melakukan. Karena tadi ya diambil kemadaratan yang lebih kecil. Terus apa yang bisa kita lakukan? Ya yang bisa kita lakukan memberikan nasihat kepada penguasa, mendoakan supaya penguasa diperbaiki atau diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperbaiki diri kita sendiri. Karena kama takunu yuwalla alaikum. Kondisi kalian bagaimana, pemimpinmu akan seperti itu. Kondisimu jelek, maka pemimpinmu juga jelek. Kondisimu baik, pemimpinmu juga akan baik. Maka para sahabat Nabi, kenapa pemimpinnya orang-orang baik? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Karena mereka orang-orang baik kok. Nah sehingga ketika Sayyidina Ali diomongi oleh seseorang, wahai Ali, hendaklah kamu menjadi seperti Abu Bakar. Tidak seperti sekarang ini kamu kasar terhadap kami. Nah, kami maksudnya adalah para pemberontak tadi. Maka kata Sayyidina Ali, ya kamu jadilah seperti sahabat Nabi dulu sehingga akan dapat pemimpin seperti Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kondisi kamu seperti ini, ya kamu dapatnya pemimpin seperti saya. Karena saya itu dijadikan oleh Allah pemimpin untuk menghukum kamu yang berbuat jelek-jelek seperti itu. Nah, maka kondisi kita di Indonesia juga seperti itu. Jadi tidak 100% kita menyalahkan pemerintah, tapi juga kita menyalahkan diri kita. Apa sih yang kita lakukan sehari-hari? Apakah perbuatan kita sudah sesuai dengan perintah dan larangan Allah? Allah mengatakan kalla lamma yaqdima amarah. Manusia itu belum melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya kita akui, kita masih punya apa? Banyak kekurangan. Nah, maka itu yang bisa kita lakukan ya. Berdoa, memperbaiki diri, kemudian juga menasihati mereka dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.